lelaki yang jiwanya disekap oleh selingkuhan. Sebut saja namanya Pak Roni. Dia adalah seorang lelaki parubaya yang punya banyak usaha, sudah menikah, dan punya 2 orang anak, hidupnya bahagia. Tapi suatu saat, tiba-tiba dia menghilang. Istri dan anak-anak Pak Roni sudah berusaha mencarinya ke kerabat terdekat, sampai kerabat terjauh. Mereka tak merasa ada masalah, hubungan harmonis, tapi tiba-tiba dia menghilang, keluarganya takut. Pak Roni korban hingga suatu ketika, ada seorang pria, sebut saja namanya Adit. Dia mencoba membantu keluarga Pak Roni karena dia punya kemampuan spiritual. Adit melihat dengan mata batinnya kalau Pak Roni sedang berjalan ke arah suatu rumah. Pria itu lalu mendatangi rumah tersebut dan terkejut. Adit terkejut karena pintu rumah yang dia datangi dibuka oleh seorang perempuan muda yang cantik. Sebut saja namanya Susan. Adit bilang ingin bertemu Pak Roni, tapi Susan tidak mengizinkan. Katanya Pak Roni sedang istirahat karena tak enak badan, jadi tidak bisa bertemu dengan siapapun. Adit tak bisa bertemu dengan Pak Roni. Adit lalu mencoba mencari informasi. Dia akhirnya mengobrol dengan pemilik warung di sekitar rumah itu. Kata pemilik warung, Pak Roni baru pindah ke lingkungan mereka beberapa bulan ini. Pak Roni itu dibilang sering linglung, berjalan sendirian, tak tahu arah. Lalu dijemput istrinya Susan untuk pulang. Adit bingung. Susan itu istrinya juga, karena setahu dia, istrinya bukan Susan itu. Seperti kata pemilik warung, kalau Pak Roni suka berjalan sendirian. Maka keesokan harinya, Adit mengikutinya sekali lagi dan mencari kesempatan supaya bisa mengambil sehelai rambut Pak Roni. Adit menggunakan rambut Pak Roni untuk melakukan ritual. Dia ingin melihat apa yang terjadi pada Pak Roni secara spiritual. Dari ritual itu, akhirnya Adit tahu kalau Pak Roni terkena pelet Taraknyana Kunjara. Taraknyana Kunjara, pelet penyekapan. Pelet yang hanya bisa dipatahkan dengan tubuh si pemilik yang meminta pelet itu dilakukan. Setelah pelet itu dipatahkan, maka sebagai gantinya, rahim si pemilik pelet itu akan menjadi tumbalnya. Tak heran, Pak Roni menjadi linglung karena jiwanya disekap oleh orang yang melakukan pelet padanya, dan sudah pasti, Susanlah pelakunya. Dia menculik Pak Roni, membawanya jauh dari keluarga, dan membiarkannya dalam keadaan linglung, supaya Pak Roni tetap bersamanya. Adit terpaksa harus mematahkan pelet itu, dan akhirnya membuat Susan harus kehilangan janin di dalam rahimnya kelak jika dia hamil. Karena jin yang menjadi pembawa pelet akan bersarang ke dalam rahim Susan sebagai bala akibat peletnya dipatahkan. Pak Roni kembali ke keluarganya. Jiwanya telah dibebaskan oleh Adit sehingga tak linglung lagi dan bisa pulang ke rumah istri sahnya. Pak Roni meminta maaf karena sempat hilaf, dan ketika hendak kembali ke keluarga, Susan malah mengirimkan pelet padanya. Sementara Susan harus merelakan rahimnya untuk diangkat agar tak dapat gangguan lagi. Karena semenjak peletnya patah, Susan sering sekali mendapat gangguan. Dia tahu kalau iblis pembawa pelet itu bersarang di rahimnya. Makanya dia memutuskan untuk mengangkat rahimnya dan selamanya tak mungkin punya anak. Itu adalah balasan atas kejahatan gaib yang dia lakukan.